Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Pratama dengan NIM 123400038. Saya dari Prodi Teknik Telekomunikasi kelas Kewarganegaraan R41. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama itu hak. Hak adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, yang membuat kita bisa melakukan atau mendapatkan sesuatu. Contohnya, kita punya hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua itu ada kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan dan kewajiban, bisa berdampak ke diri kita sendiri atau orang lain. Misalnya, kewajiban menaati peraturan kampus, kewajiban menghargai dosen, dan kewajiban berperilaku baik dalam lingkungan akademik. Kenapa hak dan kewajiban itu penting? Karena keduanya harus berjalan seimbang. Kita nggak bisa hanya menuntut hak, tapi lupa sama kewajiban. Misalnya kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi, tapi juga wajib hadir di kelas, mengerjakan tugas, dan menjaga etika dalam perkuliahan. Tanpa menjalankan kewajiban, hak kita bisa terganggu dan sebaliknya. Tanpa hak, menjalankan kewajiban bisa terasa tidak adil. Maka dari itu, itulah pentingnya hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pasti ada kendala-kendala, yaitu kendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dapat disebabkan oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Yang pertama, faktor sosial, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, ketimpangan akses terhadap informasi dan pendidikan. Yang kedua, ada faktor politik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, kurang tegasnya aparat hukum. Yang ketiga ada faktor ekonomi, yang dimana masalahnya adalah masalah birokrasi yang lambat dan banyak korupsi. Yang keempat ada faktor hukum, yaitu peraturan hukum yang belum memadai dan penegakan hukum yang kurang efektif. Untuk mendalami apa itu hak dan kewajiban, berikut akan ada video ilustrasi mengenai pendapat orang lain mengenai hak dan kewajiban. Berikut adalah contoh video literasi mengenai hak dan kewajiban yang didapat dari orang lain. Apa sih yang kamu tahu tentang hak dan kewajiban? Yang pertama itu hak. Kalau hak itu sesuatu yang didapatkan. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan sebelum mendapatkan suatu hak. Tapi menurut kamu apakah sepenting itu hak dan kewajiban? Menurut saya sih penting banget ya, apalagi di warga negara seperti ini. Itu untuk melatih kebebasan dan melatih seseorang untuk berpikir positif dan kreatif seperti itu. Apakah kamu sudah mendapatkan hak dan kewajiban di negara ini? Di usia saya yang masih 16 tahun, saya belum terlalu mendapatkan hak seperti hak dalam memilih dalam pemilu. Kalau kewajibannya udah banyak seperti belajar, menuntut ilmu, ataupun membanggakan nama bangsa. Baik, apakah kamu tahu kalau di dunia ini ada yang namanya hak dan kewajiban? Oh, tahu dong. Kalau menurut kamu apa sih pengertian hak dan kewajiban itu? Yang pertama hak itu sesuatu yang didapatkan oleh manusia. Kalau yang kedua itu kewajiban itu sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan sebelum mendapatkan suatu hak. Kalau boleh tahu, apa sih yang hak dan kewajiban yang sudah kamu dapatkan di negara ini atau selama kamu hidup? Yang pertama itu kalau misalnya hak, saya sudah mendapatkan hak dalam berpendidikan, kesehatan, bermain, dan kebebasan. Kalau kewajibannya paling kalau di umur yang sekarang untuk belajar, menuntut ilmu, membantu orang tua, dan lain-lain sepertinya. Oke, baik. Kalau begitu, apa sih hak atau yang belum kamu dapatkan karena di bawah umur 17 tahun ini? Kalau hak seperti hak memilih dalam pemilu. Kalau misalnya kewajibannya seperti bekerja untuk mendapatkan penghasilan ataupun lain-lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi adalah salah satu video atau contoh tentang jawaban masyarakat yang mereka tahu tentang hak dan kewajiban. Mungkin segitu saja video yang bisa saya buat dan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.